Bro and sis yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara komunitas pada hari Selasa, 9 Agustus 2022. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk berkumpul bersama dan untuk bisa kembali mengikuti pelajaran pembekalan firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Kak Stefanus untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan, Kak. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kembali kami boleh berkumpul di dalam room ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu. Tuhan telah menyertai di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam ini kami menyerahkan acara kami pembelajaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin setiap hati kami, Tuhan urapi setiap hati kami ya Tuhan. Apa yang akan kami dengar melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, jadi pelajaran yang baru di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami, setiap tinggal yang akan mendengarkannya, Tuhan yang memberkati. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan pada malam hari ini, kiranya itu sendiri Tuhan sendiri yang berkata-kata di dalam hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan juga alat-alat internet kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah. Kau yang menjauhkan semuanya ini dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Bapa. Kami percaya itu Bapa, akan Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga selesainya acara malam hari ini. Hanya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami dah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Pada acara malam ini yang menjadi narasumber kami kali ini adalah Pak Bagus. Shalom Pak Bagus, selamat malam. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, Puji baik. Tuhan. Oke, sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu RPM Channel, Teolog Konstitual Channel, Jubin Subrokes Channel, dan Ekresia Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara ini selanjutnya kepada Pak Bagus. Dipersilakan Pak Bagus. Oke, terima kasih. Sama-sama ini Pak. nampak Bu ya? Screen saya Nampak Pak, nampak. Ya. Jelas ya? Aku share screen lagi. Oke. Nah ini ya. Iya, sip. Oke. Ya. Nah, ya saudara. Shalom. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Bapak Ibu. Di dalam kelas pembelajaran kita dengan tema Kristus adalah kepala. Ya. Jadi memang kita sering ya mendengarkan ini bahwa Kristus Yesus adalah kepala. Nah, akan tetapi saudara, apakah kita memahami ya secara bahwa Kristus itu adalah kepala? Nah, nasnya terambil dari kitab Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 23. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatannya.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membagikan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen sering mendengar bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, disebut sebagai kepala. Di dalam Alkitab juga ada beberapa perikop atau ayat atau nats firman Tuhan yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa Yesus Kristus disebut kepala? Atau mengapa Tuhan Yesus ketika dia mengajar para murid, orang-orang pada saat itu, dia memakai istilah atau gambaran bahwa dia adalah kepala. Nah, saudara, kata kepala dalam bahasa Yunani itu kepale, ya, yang artinya sumber atau otoritas. Nah, jadi saudara, kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan, kita saudara harus bisa memahami ketika dalam perkataan firman Tuhan itu ada simbol-simbol atau ilustrasi atau perumpamaan atau gambar-gambaran, ya, gambaran itu. Jadi kita harus mengerti, saudara. Oh, ini maksudnya apa? Ini kalau dalam bahasa, kadang kan dalam konteks Tuhan itu kan memakai bahasa Yunani. Ya, para murid, para rasul ketika dia menuliskan kitab Injil, ya, dan surat-surat yang lainnya, termasuk juga Paulus, Rasul Paulus, itu mereka memakai gaya bahasa Yunani, saudara. Nah, itu harus kita tahu, saudara. Ya, apa maknanya, apa artinya, sehingga kita bisa memahami ketika, contohnya begini, dalam tema kita malam hari ini, ketika dikatakan bahwa Yesus adalah kepala, berarti dalam konteks bahasa Yunani, kepale itu apa artinya? Berbicara tentang apa? Yaitu tentang bahwa kepale itu artinya adalah maknanya adalah sumber atau otoritas. Nah, Rasul Paulus, saudara, menggunakan kepale dalam pengertian otoritas. Jadi Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kepala yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, saudaraku, kata otoritas juga, ya, atau exousia, itu berarti hak dan kekuatan. Jadi saudara, di dalam otoritas itu mengandung hak dan kekuatan. Jadi ketika Yesus berbicara tentang sebuah otoritas, dan ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah sumber, kepala, atau punya otoritas, maka itu juga merujuk kepada bahwa Yesus itu punya hak dan punya kekuatan, saudara, atas hidup kita. Makanya mengapa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan gitu. Kalau kita, ini saudara, kita sebagai orang Kristen harus memahami apa itu makna Tuhan.
Jangan kalau pas ditanya Tuhan itu siapa? Ya Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhan. Nah itu. Itu orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, saudara. Jadi kalau kita Kristen itu harus tahu. Itu Allah itu artinya apa? Tuhan itu artinya apa? Nah, Tuhan itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasa. Raja di atas segala raja. Artinya dalam Yesus itu ada hak, ada kekuatan, ada otoritas penuh dalam hidup kita. Gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai kepala adalah bahwa Yesus Kristus itu, Tuhan kita itu berada di tempat kehormatan tertinggi dan tempat otoritas tertinggi, saudara. Makanya Yesus katakan apa? Dalam kitab Injil Yohanes, akulah pokok anggur yang benar, pokok. Yesus tidak mengatakan akulah bagian dari pohon itu, enggak. Tapi Yesus mengatakan, Tuhan kita mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Itu juga saudara berbicara tentang bahwa Yesus punya otoritas. Dialah pokok anggur itu, yang benar itu, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Selain Yesus. Ketika Yesus berbicara akulah pokok anggur yang benar, Yesus juga menyatakan bahwa dia punya hak dan kekuatan atas hidup kita. Karena dia penguasa, saudara. Penguasa tunggal dalam diri kita, dalam hidup kita. Jadi ketika Rasul Paulus dalam kitab Efesus yang kita baca tadi, berbicara bahwa Yesus adalah kepala, maka Yesus Kristus Tuhan kita berada di tempat kehormatan tertinggi dan tempat otoritas tertinggi. Tidak ada, saudara, selain Yesus yang punya otoritas tertinggi. Makanya kenapa Bapak itu memberi kuasa kepada Yesus. Firman-Nya itu, saudara. Nama di atas segala nama. Ya. Baik di bawah kolong langit, yang di bumi, baik yang di langit, semua bertekuk lutut di bawah kuasa Yesus. Luar biasa, saudara. Iblis saja tidak berani, saudara. Ya, ketika Yesus baru melihat ada orang yang tak suka setan itu sudah meronta-ronta. Mau apa engkau daripada kami, ya anak Allah yang maha tinggi? Bayangkan, saudara, setan pun takut, saudara. Tunduk. Sampai-sampai mereka minta keluar dari orang itu. Bayangkan, saudara. Tidak tahan, saudara. Iblis pun, setan pun tidak tahan, saudara. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, tidak tahan, saudara. Bayangkan, saudara. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan, penguasa. Nah, saudara, jemaat dilambangkan sebagai anggota tubuh Kristus yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Jadi saudara gini, ketika firman Tuhan, ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah kepala, berarti kepala itu punya anggota tubuh. Nah, anggota tubuh inilah yang melambangkan jemaat atau orang yang percaya, saudara. Jadi kita sebagai jemaat, sebagai gereja, orang yang percaya dilambangkan sebagai anggota tubuh Kristus yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Sama kayak tubuh kita, saudara. Ya kan? Dalam tubuh kita ini ada hidung, mata, mulut, telinga, tangan, ya, kaki, semua punya organ, hati, jantung, semua, saudara, punya fungsi dan tugas masing-masing. Nah, jadi ketika firman Tuhan berbicara kita adalah anggota tubuh dari kepalanya yang ada Kristus, maka kita punya fungsi, tugas masing-masing, dan punya peranan masing-masing. Untuk apa, saudara? Untuk kita menyatu dengan kepala itu, saudara, yang punya otoritas dalam diri kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jemaat juga merujuk kepada gereja. Kalau dalam bahasa Yunani itu eklesia, yang berasal dari kata ek dan kaleo, yang berarti memanggil keluar. Jadi ketika Tuhan panggil kita dan kita menjadi gerejanya atau eklesianya,
maka kita sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana, saudara? Keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang harusnya kita mati binasa, yang harusnya kita hidup dalam kegelapan, tidak ada lagi harapan hidup yang kekal, tapi Tuhan tarik kita, saudara. Panggil kita keluar dari kegelapan, dari kematian yang kekal, menuju terangnya yang ajaib, menuju hidup yang kekal. Nah ini, saudara. Jadi makanya kita, saudara, sebagai jemaat harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai gerejanya, saudara, harus memuliakan Dia. Harus melaksanakan fungsi dan tugas kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan sama kita. Harus, saudara. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala kita, saudara. Dialah yang sudah menarik kita keluar, memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang harusnya kita mati binasa, mati kekal, kita dipanggil keluar dari kematian, saudara, menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara. Nah, gereja, saudara, mengacu pada orang-orang yang telah dipanggil, disucikan oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, ketika kita gereja, eklesia, ya, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, maka gereja atau kita, orang yang percaya, kita telah dipanggil dan disucikan oleh apa? Darah Yesus. Ini, saudara. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menyucikan kita, saudara. Ada. Perbuatan baik kita tidak pernah bisa menyucikan kita, saudara. Membuat kita suci, tidak bisa, saudara. Membuat kita kudus, tidak bisa, saudara. Hanya lewat pengorbanan darah Yesus kita sembuh, saudara. Kita disucikan. Kita dibenarkan, saudara. Dan kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya, saudara, mengapa setiap orang itu harus percaya sama Yesus? Kalau saya mengatakan semua manusia harus percaya kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena kita sudah menerima apa yang disebut sebagai anugerah keselamatan. Pengorbanan Yesus di kayu salib bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya untuk para murid. Bukan, saudara. Pengorbanan Yesus, darah Yesus tercurah di atas kayu salib untuk penebusan dosa semua manusia, saudara. Karena itu bentuk nyata, real dari kasih Allah akan dunia ini, saudara. Karena Bapa tidak mau satu orang pun manusia binasa, saudara. Tidak mau. Karena memang kita dirancang bukan untuk binasa. Manusia diciptakan, dijadikan oleh Allah. Bukan untuk binasa, saudara. Bukan untuk mati, tidak. Tapi manusia dirancang, diciptakan oleh Allah. Supaya manusia itu hidup kekal. Kenapa? Karena manusia itu adalah gambaran Allah yang kelihatan. Sebenarnya itu. Makanya kenapa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya mengapa Allah itu kasih mandat kepada manusia untuk apa? Menguasai alam ini. Itu. Karena manusia adalah gambaran Allah yang kelihatan di dunia ini, saudara. Harusnya seperti itu. Tapi karena dosa, maka gambar dan rupa Allah itu hilang dan rusak, saudara. Nah, ini bahayanya, saudara. Makanya Tuhan pulihkan gambar itu, saudara. Rupa itu Tuhan pulihkan lewat pengorbanannya, lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang perlu kita ketahui tentang Yesus sebagai kepala gereja? Nah, yang pertama, saudara, bahwa Tuhanlah atau Yesuslah yang menetapkan jalan bagi gereja. Kenapa, saudara?
karena Yesuslah perancang dan pembangun gereja. Ini saudara. Karena kalau firman Bapa itu tidak datang ke dalam dunia, ya kan itu, tidak mengambil wujud daging atau manusia, maka tidak akan pernah ada gereja, saudara. Saya katakan tidak akan pernah ada gereja, saudara. Tidak akan ada yang namanya eklesia. Tidak akan ada, saudara. Justru karena firman Bapa itu datang ke dalam dunia, mengambil wujud daging, saudara. Menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah di Golgota, saudara. Maka lahirlah gereja, saudara. Eklesia tadi. Nah, jadi saudara, Tuhanlah yang menetapkan jalan bagi gereja. Makanya mengapa Yesus Tuhan kita mengatakan kepada Petrus bahwa engkaulah yang akan menjadi batu penjuru itu. Apa namanya istilah itu? Yang mendirikan jemaatku. Nah, itu. Tuhan udah ngomong nih sama Petrus. Engkau yang akan mendirikan jemaatku, apa itu? Eklesia, gereja. Gitu. Karena Yesus sudah menanamkan kepada para murid, saudara, untuk mereka pergi. Matius 28 ayat 19 sampai 21. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini, saudara. Jadi Yesuslah yang adalah Tuhan kita menetapkan jalan bagi gereja. Dialah sang perancang itu dan yang membangun gereja, saudara. Makanya apa yang dikatakan Rasul Paulus? Ya kan? Apolos yang menanam, aku yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan itu. Jadi Rasul Paulus menyadari, saudara. Bukan Rasul Paulus yang merancang gereja. Bukan Rasul Paulus yang membangun gereja. Tidak, saudara. Para rasul menyadari, saudara, bahwa hanya Sang Kristuslah yang merancang dan membangun jemaat, membangun gereja, saudara. Dialah sang kreator dari gereja itu, saudara. Makanya kita sebagai gereja, jemaat, harus ngerti itu, saudara. Paham betul itu, saudara. Sehingga saudara kita sebagai jemaat gereja tidak pernah menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena kita ada oleh karena Kristus yang mengasihi kita, saudara. Nah, yang kedua, saudara. Yesus sebagai kepala gereja dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, aku akan mendirikan jemaat. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja karena dialah satu-satunya pemilik gereja, saudara. Makanya begini, saudara. Ya, mohon maaf, ini kalau dalam pemahaman saya. Gembala itu, saudara, hanya satu gembala. Siapa itu? Yesus. Saudara. Makanya saya, mohon maaf ini ya, saya lebih suka, ya, saya sebagai pendeta itu dikatakan bukan gembala. Sebagai pemimpin jemaat. Gitu loh. Kenapa? Karena saya bukan gembala. Yang gembala saya Yesus gitu. Hanya satu gembala yang baik, saudara. Yaitu Tuhan sendiri. Gitu. Tapi kita diperintahkan menggembalakan domba-dombaku. Ya kan gitu. Tapi sebenarnya sejatinya kita bukan gembala, saudara. Gitu. Kita bukan pemilik. Hamba Tuhan itu, pendeta itu bukan pemilik. Jemaat tidak. Kita tidak bisa memiliki jemaat, saudara. Gitu. Yang memiliki jemaat adalah Yesus itu sendiri, saudara. Dialah gembala yang baik. Makanya Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gitu. Kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin jemaat itu, saudara. Memimpin domba-domba itu. Menggembalakan domba-domba itu. Kepada apa, saudara? Kepada gembala yang baik itu Yesus. Nah, harusnya seperti itu, saudara. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, kita sebagai pemimpin jemaat, jangan pernah bawa jemaat itu kepada kita, saudara. Bukan. Karena kita bukan pemilik, saudara. Pendeta itu bukan sebagai pemilik, tidak. Dia memimpin umat, memimpin jemaat, menggembalakan jemaat, menuntun jemaat untuk kenal siapa itu gembala yang baik, yaitu Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, ini, saudara. Makanya saya dulu tidak pernah mengatakan saya ini gembala, enggak.
Saya adalah pemimpin jemaat. Yang memimpin jemaat, yang memimpin umat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Nah, ini saudara. Karena apa saudara? Karena kalau biasanya, mama ini dalam pemikiran saya, biasanya kalau kita gembala itu kita merasa pemilik saudara. Kenapa? Itu domba-dombaku. Makanya kalau ada domba yang lari ke gembala yang lain, sakit hati gembala itu. Kenapa? Karena dia merasa itu miliknya. Ini saudara. Ini bahayanya saudara. Ini sisi negatifnya saudara. Kalau kita merasa itu domba kita gembala, dia pergi ke gembala yang lain, kita sakit hati saudara sebagai gembala. Kenapa? Karena kita merasa memiliki domba itu. Padahal sebenarnya kita bukan pemilik saudara. Tapi kalau kita punya prinsip, aku diberikan tugas untuk memimpin jemaat. Untuk menuntun jemaat. Kenal Tuhan. Bertemu dengan gembala yang baik, sang gembala yang baik itu. Kita tidak akan merasa sakit hati saudara. Domba kita contohnya, dia pergi ke eklesia yang lain, kita tidak sakit hati saudara. Kenapa? Karena kita merasa ya aku nih bukan pemilik. Aku yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin mereka, menuntun mereka untuk mengenal Dia, untuk mencintai sang gembala yang baik itu. Nah ini saudara. Makanya kita harus tahu itu saudara, bahwa kita bukan pemilik. Karena Yesus itulah satu-satunya pemilik gereja saudara. Nah, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, apa dikatakan firman Tuhan? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Itu apa? Domba, saudara. Jaga domba itu. Artinya itu menyatakan saudara bahwa memang kita bukan pemilik, saudara. Ada pemiliknya, saudara. Ya, siapa itu? Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Saudara. Nah, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Artinya pemilik sini bukan artinya penilik ya. Penilik bukan pemilik. Penilik. Beda ya dengan pemilik ya. Penilik jemaat. Bukan pemilik jemaat, bukan. Nah, gereja yang sesungguhnya bukan hanya gedung dan bangunannya, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Ketika kita sebagai hamba Tuhan, ya baik itu pendeta, penatua, apalagi pakai istilah evangelis, penginjil, atau guru Injil, dan lain sebagainya, saudara. Ingat satu hal, saudara. Kita bukan pemilik jemaat, bukan. Kita hanya penilik yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan. Kita bukan gembala, saudara. Tapi kita bicara untuk menggembalakan, artinya bagaimana kita menuntun jemaat itu, saudara, umat itu, untuk kenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Karena saudara, ketika jemaat itu semakin mengenal Tuhan, maka dia akan semakin mencintai Tuhannya, saudara. Yaitu Yesus Kristus. Ini saudara. Dia akan semakin mengasihi Tuhannya. Jangan pernah bawa jemaat kepada kita, saudara. Jangan. Akhirnya apa, saudara? Ada banyak jemaat, akhirnya apa? Mentuhankan kita. Ini negatifnya, saudara. Ya, ada banyak nama Tuhan, akhirnya apa ya? Itu yang terjadi, saudara. Kalau bukan pendeta si Anu, aku tidak mau lah. Akhirnya apa? Itu seperti itu jadinya. Jadi mentuhankan, tanda kutip ya, mentuhankan pendetanya. Itu. Tidak boleh seperti itu, saudara. Makanya kita harus bawa jemaat kita kepada Tuhan, saudara. Itu, saudara. Jangan kepada kita, saudara. Tapi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka belajar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga, saudara. Yesus Kristus adalah sumber di dalam gereja. Di ayat 23 dikatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus adalah kepala, sumber atau otoritas yang memiliki otoritas penuh dalam gereja. Jadi saudara, ketika Yesus yang adalah kepala itu
menguasai hati kita, hidup kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Maka dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Jadi Tuhan yang memenuhi hidup kita, saudara. Bukan kita yang memenuhi Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang memenuhi hidup kita. Makanya kita dikatakan kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita, saudara, ya, memahami betul bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Tidak ada lagi, saudara, ruang kosong dalam diri kita. Tidak ada lagi yang namanya ruang kosong dalam hati kita, iman kita. Tidak ada, saudara. Semua hati kita dipenuhi oleh Kristus, saudara. Nah, persoalannya, saudara, kenapa masih ada, seringkali ada ruang kosong dalam hati kita, dalam iman kita, dalam hidup kita? Karena kita belum sungguh-sungguh, saudara, mencari Dia. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita belum sungguh-sungguh mengenal Dia, saudara. Kalau kita sudah kenal Tuhan penuh, saudara, tidak ada lagi cerita itu ada ruang-ruang kosong dalam hati kita, tidak ada. Saudara. Semua dipenuhi oleh Tuhan dan oleh kasih Tuhan, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, yang keempat, Yesus Kristus adalah kekuatan di seluruh gereja. Kristus memperlengkapi gereja dengan Roh Kudus dan kuasanya, saudara. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah menjanjikan kepada murid-muridnya dan kepada gereja jemaatnya. Nantinya nanti, saudara, setelah ketika para murid itu memberitakan Injil, saudara. Apa, saudara? Bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. Yesus mengutus Roh Kudus. Makanya, saudara, pada hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan ke semua murid, saudara. Tanpa terkecuali, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, yang dimengerti oleh orang lain, saudara. Sehingga dengan kata-kata itu mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, saudara. Dalam Kisah Para Rasul. Sehingga mereka percaya, wow, luar biasa. Bagaimana Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus yang sama itu juga, saudara, yang menguasai gereja, saudara. Yang memberikan kekuatan di seluruh gereja. Yang memperlengkapi gereja sampai saat ini, saudara. Makanya, saudara, mengapa gereja Tuhan, kalau memang didirikan oleh kuasa Tuhan, saudara, oleh Roh Kudus, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merobohkan atau merontokkan gereja itu, saudara. Saya yakin, saudara, 1000%, saudara. Kalau gereja itu yang adalah tubuh Kristus didirikan oleh karena Tuhan, saudara, oleh karena kehendak Tuhan, maka gereja itu akan tetap berdiri, saudara. Tapi, saudara, kalau gereja itu, kalau jemaat itu didirikan atas kehendak manusia, tidak akan tahan lama, saudara. Gereja itu tidak akan tahan lama. Dia akan roboh, saudara. Dia akan tercerai-berai. Dia akan pecah, saudara. Dengar ini, saudara. Kalau gereja itu didirikan oleh karena kehendak manusia, gereja itu akan pecah, saudara. Tercerai-berai, saudara. Tapi kalau gereja itu yang adalah tubuh Kristus didirikan atas kehendak Tuhan, saudara, tidak ada satu kuasa apapun, saudara, yang bisa merobohkan, mencerai-beraikan gereja itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus adalah kekuatan di seluruh gereja, saudara. Kristus memperlengkapi gereja dengan Roh Kudus dan kuasanya sama semua, saudara. Karena itu janji Tuhan kepada para murid, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah, saudara, yang harus kita pegang. Dan mari kita jadikan Yesus Kristus satu-satunya kepala, penguasa yang memiliki otoritas penuh
dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Bagus untuk penjabaran materinya. Luar biasa ya Pak. Oke, sebelum kita masuk sesi diskusi, Sis Ana akan mengangkat satu pujian buat kita semua. Dipersilakan, Sis Ana. Iya, terima kasih. Sama-sama. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau Bapa yang mengasihiku, dengan sepenuh hati. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau Bapa yang mengasihiku dengan sepenuh hati. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Sis Ana untuk lagu pujiannya. Sangat memberkati bagi kita semua. Oke, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan pada Bro and Sis yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijabarkan oleh Pak Bagus tadi. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan pada Pak Bagus. Dipersilakan teman-teman. Atau mau sharing juga boleh. Berbagi pengalaman tentang materi hari ini. Dipersilakan Kak Stefanus, Sis Eri, Sis Cencen, Sis Ana. Ada yang mau bertanya? Atau mau sharing? Silakan. Iya, Sis. Silakan, Bu. Iya, Pak. Ini kan Yesus kan sebagai kepala di gereja ya, sama aja ya Pak ya.
Berarti kan kita sebagai jemaat juga harus maksudnya taat ya, pergi ke gereja gitu, jangan seperti suam-suam kuku gitu ya Pak, karena kan istilahnya kita bertumbuh pun dari gereja ya Pak ya. Kalau kita nggak ke gereja kan pasti kita nggak ngerti apa yang pendeta sampaikan dari Tuhan, kan begitu ya Pak ya. Ya Bu. Nah, kalau misalkan ada gitu ya Pak yang dia nggak mau pergi ke gereja, apakah dia mengerti bahwa Yesus itu adalah kepala? Kan pasti enggak ya Pak ya. Gerejanya Senin Kemis ya. Nah itu dia. Pasca Natal. Nafas. Nah itu. Jadi dia harus ya Pak ya, harus biar tahu gitu bahwa Yesus itu kepala. Ya. Jadi gini. Jadi saya juga dulu Bu gini. Saya punya pengalaman. Ya kan? Oke. Nah. Saya juga dulu punya pengalaman seperti ini. Kan Pak, kita kan yang namanya gereja ini kan jemaat. Orangnya, bukan gedungnya. Pak, apa Bu Eri? Oh, Bu Timur. Nah, kadang kan ada kan jemaat juga ngomong gitu kan. Kita ini kan Pak jemaat. Ya, gereja. Gereja itu kan bukan gedung aja. Kan kami kan bisa juga ibadah di rumah. Kan? Baca Alkitab di rumah, ngapain kami ke gereja? Nah, atau juga nanti di gereja juga bikin kita sakit hati. Ya kan? Namanya dosa. Nah, ada yang seperti itu. Bapak Ibu bicara gitu. Nah, ini pemahaman yang salah, Saudara. Pemahaman yang keliru. Tidak bisa kita seperti itu. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah kepala, ya, punya otoritas penuh dalam diri kita, maka ya kita memang wajib punya komunitas. Persekutuan apa itu? Gereja. Ya kan itu. Eklesia apa? Eklesia kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, kan kumpulan. Gitu. Makanya mengapa kita itu perlu datang ke gereja yang adalah gedung. Tidak hanya gereja yang dalam arti orangnya. Kita perlu bersekutu. Kita perlu punya komunitas. Apa itu? Gereja. Dan kita perlu beribadah di sebuah tempat, itu namanya gedung gereja, bangunan gereja. Nah ini Saudara, harus kita pahami itu. Ya, supaya kita jangan punya pemikiran, oh bisa kok, kami kan bisa juga ibadah di rumah, berdoa di rumah, baca firman Tuhan. Iya bisa memang. Tapi kan bukan itu yang Tuhan inginkan dalam diri kita, bukan hanya itu. Kan gitu. Makanya kalau kita mengakui, mengimani bahwa Yesus adalah kepala dari gereja, ya kan gitu. Pemilik dari gereja, ya kan? Perancang dari gereja, pembangun gereja itu, maka kita wajib. Tidak ada cerita tuh. Gitu. Makanya saya sering kali Bapak Ibu ngomong gini sama jemaat. Bapak Ibu jemaat, kalau kita gereja, jangan kita cari hamba Tuhan. Jangan yang kita cari pendeta. Salah, saya bilang itu. Salah. Pendeta tidak bisa menyelamatkan kita. Hamba Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita. Cari Kristus. Kita gereja itu apa? Untuk mencari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu saya katakan. Dengar firman Tuhan. Itu saya katakan seringkali. Kenapa? Karena kalau kita ibadah di gedung gereja, fokus kita untuk lihat manusia, pasti kita kecewa. Iya, Ibu. Pasti kita akan mengalami kekecewaan. Salah aja sedikit, aduh, kayak gini ya rupanya gereja kami ini. Tidak dilayani dengan baik kita, oh begitunya rupanya gereja kami. Ya. Kita tidak dikunjung oleh pendeta kita, oh begitunya pendeta kami. Atau majelis atau penatua di gereja kami. Sakit hati kita.
Gitu loh. Ujungnya apa? Kita tidak gereja, kepahitan. Kan gitu. Kita pindah gereja, cari gereja yang lebih membuat kita lebih nyaman. Nah, ini salah Bapak Ibu. Ini pemahaman yang keliru. Tidak bisa seperti itu. Gitu loh. Nah, itu. Makanya saya katakan tadi apa? Kita harus memahami Saudara, bahwa gereja itu didirikan bukan atas kehendak manusia. Gitu loh. Gereja itu didirikan atas kehendak Tuhan. Gitu. Nah, di situ kita harus memahami Saudara. Kalau gereja itu didirikan atas kehendak Tuhan, maka kita harus mengerti, memahami kehendak Tuhan itu apa. Kita sebagai gereja atau eklesia. Nah, gitu. Jadi, ya mari kita mulai tinggalkan pemikiran-pemikiran yang keliru itu, yang salah itu. Bahwa yang kita cari ketika kita beribadah, sesungguhnya adalah Tuhan, Sang Kepala Gereja. Kita perlu komunitas. Kita perlu namanya persekutuan. Perlu, Saudara. Makanya mengapa Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama aku. Itu berbicara tentang komunitas, Saudara. Persekutuan. Ini, Saudara. Makanya Tuhan suka yang namanya persekutuan. Komunitas yang mencari Dia, Saudara. Gitu, Bu. Jawaban saya, Bu. Iya, Pak. Berarti kita kalau pergi ke gereja itu nggak perlu ya istilahnya ya terkadang kan ya namanya manusia ya Pak, maksudnya ada lah yang sedikit kecewa dengan gembalanya, itu kan pasti ada lah ya gitu kan. Tetapi kita kan nggak boleh lihat gembalanya, tetapi kita lihat Kristusnya, kan seperti itu ya Pak. Nggak boleh kita itu lihat orangnya, karena kalau kita lihat orangnya itu pasti kecewa. Tetapi kan kita ke gereja itu bukan cari orang ya, bukan cari pendeta, tetapi kita cari Tuhan, kan seperti itu ya Pak. Karena Ya. Tuhan itu kan yang istilahnya kayak pendeta itu kan yang apa yang disampaikan pendeta itu kan pasti pesan-pesan dari Tuhan, kan seperti itu. Karena kita ke gereja itu bukan cari manusia ya. Kalau misalkan kita memikirkan sakit hati dengan si A, si B, si C ya salah kan gitu. Berarti kita tidak memandang Kristus gitu ya Pak ya. Iya. Ya, Bu. Jadi memang ini, Bu. Jadi pengalaman saya juga ketika saya mengembalakan jemaat, ternyata bukan hanya kepada gembala, Bu, atau kepada pendeta, bukan, pimpinan jemaat, bukan. Tetapi juga sesama jemaat juga seringkali konflik. Gitu loh. Iya betul Pak. Iya, Banyak saya, gitu Bu, Pak. saya pernah mendamaikan 2 orang pengurus loh. Ini pengurus loh, jemaat saya dulu. Iya. Iya, gara-gara apa? Masalah sepele, masalah pelayanan. Tapi gara-gara itu, ya Bapak Ibu ya, itu mereka enggak gereja loh. Saya harus 1 tahun saya bergumul, mengunjungi mereka, mendoakan mereka, sampai akhirnya mereka tuh nyerah gitu loh. Ya Pak, saya ke gereja. Itu. Kalau saya gitu loh. Iya, saya enggak peduli mau dia bosan menerima saya, pokoknya saya kunjungi terus sampai dia nyerah gitu. Kasih semangat terus ya Pak ya, maksudnya. Iya, saya kunjungi terus. Betul Pak. Jadi, ya terkadang gitu ya Pak. Maksudnya konfliknya ya dengan sesama saudara iman dia ya terutama sesama yang pelayanan ya Pak ya. Iya, pelayanan itu. Sama diaken, kadang sama jemaat juga gitu. Betul. Ya itu ya Pak kalau misalnya. Ya, gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak bertanya, kenapa bisa ada terjadi konflik seperti itu dalam gereja? Iya, kenapa tuh Pak? Nah, kan? Iya. Kenapa? Ini karena kita masih melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Iya, betul. Betul, iya. Pak. Kita melihat hamba Tuhan itu harus sempurna. A, B, C sampai ke Z. Pokoknya harus seperti ini. Pendeta itu. Nah, akibatnya apa? Ketika ada pendeta yang tidak seperti apa yang dia pikirkan, dia inginkan.
Iya, Ternyata begini ya betul pendeta Pak. itu. Betul, betul, iya. Iya, Kecewa ya Pak jadinya ya Pak. Kita kecewa. jadi kecewa, Iya. iya. Sama juga dengan majelis juga begitu itu. Karena Heeh. apa? Harapan kita dengan penatua diaken majelis itu harus seperti ini, seperti ini. Ketika Iya. penatua diaken majelis tidak seperti itu, aduh, begini rupanya kamu nih. Itu kita. Kita Iya. tidak Iya, melihat betul dari Pak. kacamata Tuhan, tapi Iya. kita melihat dari kacamata kita sendiri. Kita Iya. nilai orang Iya. Heeh. dari penilaian kita sendiri. Betul. Penilaian kita itu tidak pernah sempurna, Bapak Ibu. Tidak pernah sempurna. Betul Pak. Selalu Iya. kurang gitu ya Pak. Pernah. Iya. Betul, betul. Itu kebanyakan kita seperti itu yang terjadi. Makanya Iya. jadi kecewa ya Pak. Kita kecewa lalu ya Iya, pergi kecewa, gitu. Iya. kepahitan. Iya. Ya kan? Yang Iya. kita salahkan apa? Gereja, hamba Tuhan, Iya, penatua betul. diaken majelis. Itu yang kita salahkan dulu. Iya. Iya Pak. Kita jarang loh. Tidak pernah kita tuh menyalahkan diri kita sendiri. Aku yang Iya. salah. Tidak pernah. Betul Pak. Iya benar Pak, benar. Itu benar Nah, banget. Iya. harusnya Benar. aku yang salah gitu loh. Iya, karena aku Iya. sudah menilai hamba Tuhan, majelis, penatua diaken menurut ukuranku sendiri. Aku salah. Iya. Mm-mm. Kadang Nah, itu. membandingkan Pak dengan pendeta Yang lain. saya mah ini apa khotbahnya begini begitu bikin ngantuk lah segala macam. Ini pendetanya kok bagus. Nah, itu juga nggak boleh tuh ya Pak kayak gitu Nggak ya. boleh. Iya. Nah, dan juga Iya. gini Bu, seperti yang saya bilang tadi, kadang ada di antara kami ini hamba Tuhan ini, pendeta ini, ya kan, bukan membawa jemaat itu untuk bertemu dengan Yesus, tapi bertemu dengan kami. Iya betul Pak. Iya. Iya. Jadi Betul. ya mohon maaf ini. Jadi seolah-olah kami ini tanda kutip menjadi berhala mereka. Iya, betul. Iya. Kemana-mana kami yang cari, bukan Tuhan yang cari. Iya. Pendeta yang cari itu loh. Iya, minta didoakan ya pendeta. Padahal kita bisa doa kalau sendiri ya bukan Pak. pendeta Inu, ya kalau bukan pendeta si Anu yang mendoakan saya tidak sembuh. Itu Iya, memberhalakan benar. pendeta. Padahal yang benernya bukan begitu ya Pak. Iya. Iya, nggak boleh. Iya, betul Pak. Betul Pak, betul. Iya. Pokoknya kalau bukan Pak Pendeta itu yang apa? Yang Mendoakan. menumpangkan tangannya ke atas kepala saya itu, saya tidak bisa begini. Tidak boleh itu. Iya, jadi kayak mendewakan jadinya ya Pak akhirnya ya. Iya. Mentuhankan manusia itu namanya. Iya. Iya, betul. Tuhankan manusia, betul. Gitu. Banyak Makanya itu Pak yang sebagai, seperti itu iya, Pak, makanya kita jemaat sebagai hamba banyak. Tuhan itu, gini Bu, makanya kami sebagai hamba Tuhan itu harusnya kami membawa jemaat itu untuk bertemu dengan Tuhan. Iya. Iya, betul. Jangan bertemu dengan kami, Tuhan. Arahkan jemaat itu untuk mengenal Tuhan. Ini loh Tuhan itu. Kenal dia. Jangan kenal saya. Kenal dia, cintai dia, kasih dia. Gitu. Ya kalau pas pendetanya sempat gitu ya Pak ya, kalau nggak sempat ditemuin kecewa. Iya, nah itu yang tadi dipikir pendetanya pilih kasih gini-gini gitu itu ya. banyak tuh. Padahal jemaatnya misalnya ada banyak. ribuan gitu. Pada minta tolong kan dia nggak mungkin bisa tanganin semua ya kan. Iya. Betul ya. Iya benar-benar Pak. Makanya kita juga jadi jemaat juga harus ngerti juga ya Pak, punya pemahaman seperti itu juga sih sebenarnya. Ya, harus. Jadi ya apa namanya, jadi tidak salah gitu loh dalam mengambil putusan misalnya kok pendetanya gitu. Jadi maksudnya menilainya itu tidak salah gitu ya Pak ya. Ya betul. Ya siapa lagi yang mau bertanya? Atau kalau nggak saya dulu deh Pak. Oh ya sis, ya sis, ya boleh silakan sis Eri. Iya. Salam Pak Bagus. Salam Bu. Pak mau nanya, tadi kan sudah ditegaskan bahwa Kristus itu adalah raja gereja dan otoritas tertinggi yang ada di dalam gereja. Nah, Tuhan Yesus itu pernah berkata di dalam Matius 16 ayat 18 kata Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini Pak, saya belum paham akan perkataan Tuhan, makna dan artinya yang dikatakan kepada Petrus ini, Pak. Gimana tuh Bu? Lagi. Di dalam Matius 11 ayat 18, Pak. Matius 16 ya? Iya, ayat 18. Matius 16 ayat 18. Oke. Dan aku pun berkata kepadamu, ini Yesus berkata kepada Petrus ya.
Iya. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ini, Bu. Ini perkataan Yesus untuk Petrus. Dan nubuatan untuk Petrus. Ya kan itu. Petrus kan namanya Petra, batu karang. Jadi memang Petrus itu diberikan Tuhan kuasa, otoritas untuk mendirikan jemaat atau gereja. Makanya itu digenapi kapan? Di Kisah Para Rasul. Ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Dan Petrus baptis itu 3.000 orang, Bu. Hari itu, Bu. Bukan seminggu tuh baptisnya, enggak. Gitu. Jadi jangan kita bayangkan Petrus itu berkhotbah 3.000 orang bertobat, 3.000 orang dibaptis itu dibagi berapa hari, enggak. Hari itulah dia baptis itu. Nah, Bapak Ibu bisa tidak bayangkan kalau 3.000 Rasul Petrus baptis, apa sempat Rasul Petrus baptis di kolam? Apa ini kolam di Sungai Yordan? 3.000 orang. Semaput, Bu, semaput. Iya, kelenger gitu. 3.000 orang dibaptis di kolam di sungai. Iya. Gitu loh. Iya. Kemungkinan besar Petrus 3.000 di kolam atau di sungai, lama, Bu, 20 orang, Bu. Ini 3.000. Jadi kalau 3.000 orang itu dibaptis dengan cara selam, udah habis tuh satu hari satu malam 24 jam. Nah itu. Jadi itu, Bu. Nah, itu digenapi, Bu. Makanya jemaat mulai itu hasil pelayanan dari Petrus. Gitu. Ya, nah, itu, Bu. Iya. Tetapi tetap yang memegang otoritas penuh itu adalah Yesus, Bu. Kristus, ya. Iya. Jadi Petrus itu dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Jadi sama kita juga. Kita tuh bukan pemilik, bukan. Tapi kita diberikan otoritas oleh Tuhan, gitu loh. Untuk apa? Memberitakan Injil. Mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Gitu. Nah, itu. Ya, itu, Bu. jadi Tuhan inginkan kita bisa membawa jiwa pada Tuhan ya, Pak ya. Iya, makanya gini, Bu. Maksudnya itu, alam maut, jadi dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau memang gereja itu, jemaat itu didirikan atas kehendak Tuhan, bahkan alam maut pun tidak bisa, Bu, mengambil itu. Maksudnya tidak bisa. Gitu. Tapi kalau gereja itu atau jemaat itu berdiri atas kehendak manusia, tidak lama, Bu, selesai. Akan hancur ya, Pak. Hancur. Pasti hancur, pecah. Iya. Gitu. Iya. Nah, gitu aja, Bu. Oke, Bu. Ya, baik, Pak. Ya. Silakan, Bu Alim, lanjut. Ya. Sekarang saya, Pak. Saya mau nanya yang itu tuh, Pak, yang tadi yang Bapak bilang kepenuhan. Mengenai jadi kalau yang Bapak bilang tadi mengenai tidak akan ada ruang yang kosong di dalam hati kita. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Pak? Penjabaran yang lebih detailnya gitu loh. Dari bahwa maksudnya kalau kita sudah benar-benar dengan sungguh-sungguh dengan mengenal Yesus itu tidak ada lagi ruang yang kosong. Itu maksudnya bagaimana tuh, Pak? Lebih di penjabarannya lebih diinin, Pak. Gitu. Iya, makasih, Pak. Jadi gini, Bu. Jadi ketika kita sebagai jemaat, sebagai gereja atau eklesia, betul-betul kita sudah menjadikan Yesus ada kepala, ya, yang punya otoritas penuh dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita betul-betul jadikan dia satu-satunya penguasa tunggal atas hidup kita. Nah, di situ, Bu, tidak ada lagi ruang kosong dalam diri kita, hati kita. Artinya tidak ada lagi tempat untuk kedagingan kita. Tidak ada lagi tempat untuk keduniawian kita. Tidak ada lagi tempat untuk kita mau naruh rasa kebencian, rasa kepahitan, amarah, dendam. Tidak ada lagi, Bu.
Semua sudah Oh. dipenuhi oleh kasih Tuhan, gitu. Bagaimana kalau hati kita itu dipenuhi oleh kasih dan kuasa Tuhan? Tidak ada lagi tempat. Iya. Makanya kita tidak bisa lagi benci orang. Kenapa? Udah dipenuhi kok hatiku, hidupku ini dengan Tuhan. Oleh Iya. kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Aku tidak bisa benci kamu. Silakan kamu benci aku. Silakan kamu menghina saya. Silakan kamu mengatakan hal-hal yang tidak apapun tentang saya. Silakan. Tapi saya tidak pernah membenci Anda. Saya tetap mengasihi Anda. Saya tetap mendoakan Anda. Nah, itu. Nah, gitu. Oh, begitu. Berarti sama juga dengan begini ya Pak. Pengertian berarti hidup kita itu benar-benar sudah maksudnya kita serahkan pada pimpinan Roh Kudus ya Pak Iya. ya. Jadi kita Jadi sudah Jadi ketika kita sudah betul-betul menjadikan Tuhan itu penguasa Tuhan kita, tidak ada lagi tempat untuk iblis mau masuk. Bingung dia. Bagaimana caranya aku ya untuk tinggal dalam hati orang ini? Kenapa? Tidak ada lagi tempat itu. Ya kan? Iblis mencoba kita untuk marah. Tidak marah orang ini. Enggak tuh. Iya, betul Pak. Iblis mau ngasih tempat kita untuk kita tersinggung. Tidak tersinggung orang ini. Bingung iblis enggak? Iya, betul. Nah, itu Bu. Nggak ada kompromi gitu ya Pak dengan dosa gitu ya. Iya. Itu tapi kitanya ya Pak, dari kitanya harus mau ya benar-benar menjadikan Yesus sebagai kepala dalam diri kita ya Pak. Ya dia memimpin seluruh kehidupan kita ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi itu memang kita yang berperan di situ. Iya. Makanya gini Bu. Makanya kita harus buka hati kita untuk Roh Kudus masuk. Iya. Jangan pernah tutup hati kita. Karena kalau kita mengeraskan hati, gimana dia mau masuk memenuhi hidup kita loh? Kan logikanya gitu. Iya. Bagaimana Tuhan mau memenuhi hidup kita, hati kita, kalau kita tutup hati kita? Buka selebar-lebarnya gitu. Biar dia masuk, memenuhi hati kita. Ya, kita menutup hati kita sama juga kita mengeraskan hati ya Pak. Sama ya, seperti itu ya Pak pengertiannya. Akhirnya kan Pak, kita kasih ruang itu untuk iblis kan? Iya betul. Jadi kita marah, kita bisa sakit hati, kita bisa takut, kita bisa cemas ya Pak ya. Cemas. Betul. Kita jadi orang yang putus asa, gampang putus asa. Iya, gampang mengasihi diri sendiri gitu ya, merasa tertuduh gitu. Iya, betul. Iya. Berarti bagus banget ya Pak. Iya, karena salah satu fungsi peran Roh Kudus bukan untuk menuduh, bukan untuk mengintimidasi kita, bukan untuk menuduh kita, bukan. Betul. Dia malah menyadari kita, menguatkan kita. Nah, yang mengintimidasi itu adalah iblis. Iblis yang selalu menuduh kita, kamu tuh tidak bisa berubah, kamu tuh kamu payah gitu. Iya, dia selalu mengingatkan juga hal-hal yang buruk. Iya benar Pak. Akhirnya apa kita menjadi orang tertuduh kan? Oh iya, aku memang berdosa. Aduh, aku memang tidak bisa bangkit. Iya benar Pak. Itulah makanya. Iya betul. Roh Kudus tidak pernah seperti itu. Roh Kudus malah kita, ayo never give up. Ayo bangkit. Iya. Ayo berubah, ayo. Nah, itu bertobat itu. Tapi kalau misalnya kita menjadi orang tertuduh, hati-hati. Kalau kita merasa kita adalah orang yang tertuduh, itu pekerjaan iblis. Tuh, iya betul ya, betul. Selalu mengintimidasi kita, menuduh kita, ya kan gitu? Iya, mengingatkan hal-hal yang misalnya kita marah nih sama orang nih Pak, ya kan? Terus kita udah mengampuni gitu ya. Terus besok-besok kita ingat lagi tuh, yang ingetin iblis tuh Pak. Itu orang kan nyebelin banget gitu. Iya kayak gitu ya kan iblis ngomong kayak gitu mau kau ampuni orangnya. Iya, kan ngeselin banget ya. Yang dia lakukan masih kau ampuni. Kamu nih bodoh. Itu. Iya benar. Iya Pak. Iya Pak, benar jadi kita nyalain. Karena kita kasih ruang ya, kasih ruang ke iblis. Diinget-inget lagi ya, makanya itulah yang dibilang Yesus hari ini, materi Pak Bagus mengenai Yesus sebagai kepala itu bukan cuma dalam gereja, tapi dalam diri kita sendiri loh. Dia adalah kepala loh. Itu yang harus kita
memahami ya Pak bahwa Iya. ya Yesus itu bukan hanya sebagai kepala dalam gereja ya Pak, memimpin jemaat, tapi dalam diri kita Dalam pribadi diri kita. masing-masing pun dia adalah kepala. Dia punya hak dan kekuatan pada diri kita ya Pak ya. Yang Iya. harus kita sadari itu ya Pak. Iya. Betul. Iya. Oke, Nah lanjut, Bu. banyak Pak yang nggak sadar tuh Pak. Anak-anak kan banyak yang nggak sadar tuh Pak tentang Iya. itu, tentang kayak fakta itu banyak yang nggak sadar. Mereka nggak makanya mereka masih ya bisa dibilang masih ya bisa kepahitan, bisa apa namanya benci, bisa ya ketakutan, khawatir ya seperti itu Pak. Khawatir. Iya. Iya. Puji Tuhan Pak, materi hari ini luar biasa. Malam ini jadi memberi pemahaman pada kita semua bahwa ya siapa yang menjadi kepala dalam hidup kita gitu, dalam diri kita. Ya itu ya Yesus Kristus yang harus selalu kita ingat ya Pak, dia kepala, kita adalah miliknya Bukan yang sudah hanya dalam dibayar gereja lunas. aja ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Ya, puji Tuhan Pak, semoga kita semua yang mendengar materi malam ini benar-benar bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi kita ya Pak semua. Supaya kita ya juga jadi juga membuka hati gitu loh untuk menerima Yesus itu untuk memimpin seluruh hidup kita sebagai kepala dalam kehidupan kita, dalam diri kita ya Pak. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, Kak Stefanus mau tanya juga, silakan. Ya, gini, Amel, ya. Pak Bagus ya, ini sedikit aku pernah nemuin itu mengenai jemaat tadi ya, mengenai jemaat yang tidak pernah ke gereja, tapi kan dia pernah ngomong sama saya, gini, aku loh walaupun aku nggak pernah ke gereja, aku di rumah itu juga berdoa, juga memuji Tuhan begitu. Terus kalau begitu ini kebetulan ini saudara saya sendiri kan. Waktu itu aku jawab begini. Kalau begitu kenapa kita mendirikan gereja? Gedung gereja itu kan untuk ibadah. Kalau kamu nggak mau ke gereja terus punya prinsip semua seperti kamu, terus untuk apa gedung gereja itu? Saya bilang gitu. Iya. Nah, itu terserah orang-orang yang mau ke gereja katanya gitu. Nah, kalau begitu kamu nanti nggak diterima sama Tuhan. Saya kira begitu. Kan, begini kan saya jujur aja kalau ngomong. Ada sedikit agak jengkel kalau gitu. Iya, karena pikirannya kayak gitu ya Kak. Jadi mempengaruhi teman-teman yang lain. Aku loh, walaupun aku nggak ke gereja, aku di rumah itu bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, sama aja kan? Loh, lah iya pertanyaannya, untuk apa gedung gereja didirikan? Kalau semua punya prinsip seperti kamu, saya bilang gitu. Kalau saya seperti itu kira-kira apa salah Pak? Kira-kira betul saya Pak, Bapak nasihat dia seperti itu betul. Iya. Jadi bukan hanya teman Bapak itu yang seperti itu. Jadi banyak juga seperti itu, jemaat punya prinsip seperti itu. Saya mau share ya ini. Tuhan. Banyak Pak, malah banyak yang napas. Iya, Ibrani 10. Natal Paskah gerejanya. Ya. Ini Bu ya, kedengaran suara saya? Ya, Ibrani 10 ayat 25. Apa yang dikatakan sama Tuhan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Oke. Ini dikatakan pertemuan-pertemuan loh. Berarti ada apa? Komunitas. Iya, betul. Iya, ada tempat betul. gitu loh. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Seperti yang dilakukan oleh Pak Stefanus. Kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Artinya melaksanakan pertemuan tadi. Pertemuan ibadah. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah itu loh. Jadi penting kita yang namanya komunitas. Bertemu dalam sebuah gedung. Yang namanya gedung gereja. Gitu loh. Memang tidak salah. Kita di rumah juga bisa ibadah, ya, bisa nyanyi, doa, baca firman bisa, dengan khotbah bisa. Tinggal kita buka YouTube,
ya kan? Iya, betul. Bisa, Betul, cuma Pak. kan bukan itu yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Kita juga perlu yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah, komunitas, persekutuan, yaitu gereja, ya artinya kumpulan orang-orang yang percaya, ya, yang berkumpul dalam satu gedung. Kenapa? Kadang gini ya, kalau kita ke gereja, makanya saya lebih suka kalau gereja itu tidak langsung pulang. Iya, Pak, ngobrol dulu ya, Pak. Iya, cerita. Teman, iya. Karena kita enggak tiap hari loh kita bertemu dengan teman-teman satu gereja kita. Betul, Pak, iya. Setuju, Pak. Seminggu. Gitu loh. Makanya saya kalau pulang gereja enggak langsung pulang saya. Ngomong-ngomong dulu, ngobrol. Si halo, nanya kabar bagaimana, ya itu. Karena itulah pentingnya komunitas gitu loh. Kasih itu di situ. Jadi kasih itu bisa kita wujud nyatakan di situ. Gitu loh. Iya. Makanya salah kalau ada orang mengatakan, udahlah aku ibadah di rumah aja kok bisa kok. Tidak perlu aku datang ke gedung gereja. Hati-hati. Kita perlu tanya apakah orang itu ada kepahitan. Iya. Jangan-jangan dia ada kepahitan. Iya, jangan-jangan ya. Sama. Jangan-jangan dia ada kekecewaan. Iya. Gitu. Betul, Pak. Iya. Iya. Bisa Jadi yang jadi dilakukan tuh, oleh Pak. Pak Stefanus udah benar. Iya. Dinasihati. Tidak boleh kamu seperti itu. Firman Tuhan katakan Karena ibadah 10 dia ayat itu 25. ya memang di mobilnya itu kan ada lagu-lagu rohani tiap dia nyetir mobil. Aku pernah ikut juga dia itu lagunya lagu rohani. Tapi dia ngomongnya seperti itu. Ini loh sama aja. Kita untuk apa ibadah ke gereja kalau memang kita enggak bisa. Loh, alasannya enggak bisa apa itu? Iya, Ya, seperti ini kita kan kadang keperluan tak terduga itu. Waduh, sekali saja 1 minggu itu loh untuk ke gereja cuman paling lama 2 jam saya bilang gitu. Iya, udah, dan nggak setiap saat ya, Kak. Kamu aja yang mendadak. datang ke gereja katanya. Saya dibalik begitu ngomongnya dia itu. Iya nggak apa-apa kalau aku minggu tetap ke gereja saya bilang gitu. Kalau dia kalau kamu nggak mau ke gereja ya udahlah. Kadang gini, Pak Bagus, kadang orang alasannya macam-macam. Sebenarnya males, Pak. Iya kan? Kadang orang begitu malas. Iya malas. Gitu. Duduk di gereja 2 jam duduk gitu dengerin. Ada yang begitu, Pak. Jadi sebenarnya dia tuh malas. Cuman alasannya aku ibadah di rumah lah. Iya. Tapi Pak, saya ada teman saya, Pak. Itu rajin ke gereja, giliran sampai di gereja pas khotbah dia ngantuk. Orang rajin tapi kok ngantuk. Ya ampun. Itu lebih parah lagi tuh ya, Pak, kalau kayak gitu ya. Pernah juga ya, Pak. Ibu. Apa itu? Iya. Yang lucunya lagi, yang parah lagi. Dia di gereja, masuk ibadah gereja. Pas hamba Tuhan doa sebelum firman dia keluar. Iya ada Pak, ada itu. Ada. Di luar. Dia merokok di luar atau ngobrol sama kawan-kawannya di luar. Pas doa firman dia masuk lagi. Iya, nunggu pengumuman Pak. Iya, itu Pak. Bukan di gereja, Pak, bukan di gereja Kristen ya, Pak, Katolik juga banyak. Ada yang jadi masuk ke dalam kebaktiannya tuh pas itu dong, Pak. Terima tubuh dan darah Yesus. Ada yang begitu, Pak. Beneran. Misalkan ya, terima komuni kan? Iya, komuni. Di situ mau udah dong pulang. Nggak ngikutin tata caranya dari awal sampai akhir. Jadi ke gereja tuh cuma datangnya cuma ngikutin supaya dapat hostingnya doang. Tau nggak? Ada yang begitu komuni. Aduh, bener-bener parah dah. Jadi kenapa nggak ditegur, saya mau katakan, kalau ada seperti itu bertobat lah. Itu ditegur Doro akhirnya ditegur sama Romo, dibilangin sama Romo. Jangan begitu katanya. Iya. Kalau gitu ada juga itu di GBDI juga mau ibadah itu katanya mohon maaf itu ke kamar mandi itu katanya pipis, tapi di situ merokok di dalamnya. Habis merokok masuk lagi ke gereja itu. Ada juga di itu. Iya. Aduh, orang ini parah. Padahal sebenarnya gini. Sebenarnya belum tak tahu.
puncak ibadah itu di mana? Ketika pemberitaan firman Tuhan itu dinyatakan, Iya. itulah puncak ibadah itu sebenarnya. Iya, betul, Pak. Itu bukan di berkat. Iya. Gitu loh. Iya. Iya. Nah, kalau bukan pas di waktu datangnya jemaat, gitu loh. pas Atau datangnya mau waktu firman perkembangan. gimana, Pak? Hah? Kalau datangnya pas mau firman gitu, pas Iya. tunggu pas firman aja baru datang. Nah, itu kalau kayak gitu Nah, gimana? salah. Sama aja. Kalau memang motivasinya seperti itu, udahlah, kita datang pas mau khotbah saja, itu salah. Kecuali kalau memang dia udah berusaha datang cepat, tiba-tiba macet, ya kan dia Iya. terlambat, Lain itu cerita. kan lain cerita. Tapi kalau memang disengaja dia datang terlambat, Iya. Memang pas disengaja mau paling. ngincer-ngincer pas mau khotbah, itu salah, tidak boleh juga. Itu bertobat, harus Ada loh, bertobat. Pak, kayak gitu juga, Pak. Iya, itu di Katolik juga gitu. Dia datangnya telat, datangnya pas sudah mau itu dorong komuni. Udah selesai. Iya. Langsung udah pulang. Takutnya gini, Bu. Nah, takutnya ada pula gitu yang lipar lagi. Di intinya kapan berkatnya? Nah, pas mau berkat dia masuk ke dalam. Iya bener loh. Orang itu kadang-kadang ya Pak. Aduh aneh banget. Padahal kan tata cara itu dari awal sampai akhir lah. Ya kan Pak, bagus. awal itu kan pemujian. Iya, Pak, kalau misalkan salah satu pelayan di gereja, misalnya misalnya dia WL, tapi dia perokok, bagaimana itu, Pak? Oh Nah, iya tuh sebenarnya- Pak. Heeh. Sebenarnya nggak sinkron juga ya, artinya makanya dia perlu menguruskan dirinya gitu loh. Iya. Iya, karena gini, jangan sampai jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu tidak jadi berkat gitu. Makanya kan Iya, apa betul, yang Pak. katakan, jangan kamu jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah itu ya kan. Iya, apalagi dia Kenapa? pelayan ya Pak karena ya. apa? Seperti saya bilang tadi, Bu. Karena memang kelemahan manusia itu ya kita lihat orang tuh dari luarnya gitu. Iya betul, nilai orang. Iya. 99,9% orang itu pasti melihat apa yang dia lihat nampak itu. Di Dia nggak luar. lihat hati orang, dah gitu loh. Tapi apa yang nampak? Dia ini, ya kan gitu, langsung gitu kan. Gitu. Makanya kita, ya para pelayan itu memang harus kita jaga betul. Gitu loh. Ya, tapi Iya. orangnya sih taat sih memang Pak bergereja gitu. Iya. Tapi gini Bu, Tapi- doakan aja Bu. Jadi gini, kalau ada seperti itu, ya kita kasih masukan aja sama dia, nasihati dia ya kan. Makanya tadi kan saling menasihati, doakan aja, biar dia bisa berubah, itu aja. Iya, Karena memang sebenarnya tugas itu. bisa sih Pak. Sebenarnya bisa, cuma ya dari dia itu Pak, seperti Pak Bagus Iya. bilang, kita mau membuka hati untuk diubahkan ya Pak ya. Betul. Iya. Betul. Kalau nggak membuka hati, ya keras hati ya. Ya, bisa. Ya udah, wassalam. Itu aja terus rokok terus aja. Iya kan? Iya. Aduh. Iya. Oke dah. Apa masih mau ditambahkan ini? Yang lain? Apa udah cukup ini? Enggak, aku nambah sedikit ya aku Ya aja. boleh, Itu silakan Ya, Pak. silakan, Pak Ayo, Kak. Bagus ini masalah aku pernah sharing tentang nyanyi Pak ya. Kapan hari itu kan ya memang pertama aku suka banget kalau lagu-lagu itu baik rohani maupun rohana itu senang ya. Dan kebetulan aku juga agak-agak setia lah ibadah itu. Ada yang ngomongin begini, Mas Stefanus itu padahal pelayanan juga loh. Dia itu kalau di karaokean kayak nyanyinya kayak orang-orang dunia aja gitu. Terus loh, emangnya kenapa sih? Itu aku hanya hiburan aja kok. Aku enggak apa itu. Ya seperti kemarin itu memang ya ada acara mantenan di Pak Pendeta itu. Dia orkes kan orkes iya. Ya, kebetulan itu ya. Ini kebetulan artisnya itu ada yang kenal sama saya gitu loh. Saya kan nyanyi gitu kan di situ. Lalu saya turun dari panggung itu ada yang ngomong gini, kamu itu loh pelayanan, kenapa kamu nyanyi-nyanyi kayak gitu? Loh, ini hiburan saja, enggak Pak? Menurut Pak Bagus gimana itu? Iya, enggak boleh juga kita ngomong gitu sama kamu kita. Kayak saya ini hobi nyanyi loh. Jadi kalau ada acara kantor saya ini nyanyi lagu teman kenangan, lagu Peter Pan, lagu apa salah, Judika. Lagu rohana iya. Iya, lihat tuh konteksnya. Berarti enggak apa-apa ya Pak? Iya. Ya itu kan pendeta yang bikin acara. Iya, asalkan gini. Asalkan kita
jangan lebih menomorsatukan lagu-lagu duniawi daripada lagu Iya, Tuhan betul. rohani. Kan kita ngelihat Enggak, konteksnya. enggak juga. Jangan pula pas lagu ibadah di gereja kita nyanyi lagu nikah. Ya kan nih, kan lucu kita. Iya. Lagu acara mantenan kita ini Pak Teranus. Lagu acara mantenan orang kawinan kita nyanyi Bapa sentuh hatiku. Ya kan? Atau Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku nyanyi apa iki kan. Betul Pak, setuju Pak. Ya kan gitu kan? Enggak mungkin kan kita lagu di tempat orang nikahan, kita nyanyi lagu rohani. Iya benar Pak. Iya. Kecuali kalau gini. Kecuali kalau lagu rohani itu yang bersifat umum. Iya. Ya kan gitu. Iya. Ada kan lagu-lagu rohani yang bersifat umum kan gitu. Iya. Kayak lagu Tulang yang rusuk Pak. Pak. Iya, tulang rusuk itu. Iya, tapi kalau nyanyi kayak tadi Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus atau lagu apa ya? Itu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Orang lagi nikahan. Nah, kan gitu. Langsung bubar ya. Iya, nyambung ya Pak ya. Enggak nyambung lah kita. Lagu mujizat terjadi. Orang lagi kawinan kok lagu mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Apalagi kalau pas mau makan ya Pak, doa Bapak kami. Bapak terima kasih. Orang konteksnya, makanya lihat konteksnya kan. Iya benar. Jadi salah juga kita menghakimi orang. Oh Pak kamu kan majelis, nggak boleh nyanyi ke itu. Oh lihat konteksnya. Makanya dari mana kalau digituin jawab. Nah ini kan acara perkawinan nyanyi lagu rohani. Panggungnya. Kalau saya gitu Pak Temanus. Kalau lagunya itu mantenan itu gini kan. Pak Temanus, kalau misalnya kalau pas saya nyanyi ada orang gitu. Tunggu ntar aku turunnya aku pites sana malam. Kalau saya nyanyi gini kalau malam itu ya. Itu lagunya dinginnya malam ini kan permadani itu. Habis itu buyar. Mungkin itu pendeta yang ada pesta kali, kan jadi nggak boleh. Enggak, ini tadi kan aku misalnya kan tanya Pak Bagus, misalnya nyanyi kayak gitu pas acara itu dilihat itu saru apa enggak gitu loh. Oh ya enggak lah, benar kata Pak ya. Enggak ya. Jadi Pak Bagus mau bilang apa tuh? Saya pernah nih lagi ngumpul sama teman-teman kantor, ya kan nyanyi apa ada acara kan. Pas saya disuruh nyanyi, saya nyanyi lagu Pamer Bojo. Kenapa rupanya? Ya kan, duduk kelambi anyar, sentak jero lemari. Kenapa rupanya? Kontesnya kan lihat dulu kan. Iya. Saya mau nyanyi Pamer Bojo, kenapa? Iya betul. Iya benar, acara kantor ya Bapak nyanyi lagu rohani. Nggak mungkin acara kantor. Cuma saya nyanyi lagu rohani. Iya. Ya kan, lagu apa ya? Lagu betul Kak. Jadi ya kalau orang ngomong itu Kakak juga lihat, biar aja lah dia ngomong, nggak usah ditanggapin Kak, ya kan? Lihat. Iya. Kalau saya yang nyanyi ya enjoy aja, saya bilang gitu. Pengacara mantenan itu Iya, apalagi acara mantenan. Iya. Asalkan gini Pak, asalkan tadi seperti tadi. Jangan kita lebih menomorsatukan lagu-lagu duniawi. Iya betul. Daripada lagu rohani. Lebih hafal lagu-lagu duniawi daripada lagu rohani. Betul Pak. Gitu. Terus juga dilihat juga konteksnya di mana gitu loh. Iya. Ya, kalau kita pas lagi sama teman-teman seiman ya. Di gereja, boleh. Memang harus lagu rohani. Nah, di tempat umum pun bisa kita lagu rohani, tapi lihat dulu juga lagu rohani yang bagaimana. Gitu. Pak, saya pernah punya teman loh Pak. Dia itu nggak tahu gimana, dia nggak pernah mau nyanyi lagu rohana Pak. Selalu lagu rohani. Ya Doro ya, ya kan Doro sih itu ya Doro. Di acara itu pun semua. Nggak tahu kalau saya sih ketemuin dia nyanyi maunya lagu rohani terus mah di Smule Pak.
gitu. Dia nggak pernah mau nyanyi lagu rohani terus. Ya memang kalau di Semule enggak apa-apa, ya memang harus kan. Maksudku konteksnya tuh kalau pas lagi acara gitulah, acara kantor. Tapi kayaknya menurut saya di acara yang gitu pun juga dia nggak mau kali Pak nyanyi lagu rohana. Karena memang dia ngomong sih Pak, dia bilang saya nggak akan pernah mau nyanyi lagu rohana katanya gitu. Salah juga ya Pak. Emang nggak mau atau nggak bisa itu ya? Nggak mau, dia nggak mau gitu. Gini Bu. Nggak mau. Iya. Gini Bu. Iya. Kalau memang itu prinsip dia enggak apa-apa, kita hargai. Oh, nggak apa-apa. Tapi ya, jangan Pak. gini. Tapi jangan dia menyalahkan orang yang suka nyanyi. Tadi ketika ada orang nyanyi lagu rohana, di tempat yang seperti di pernikahan, jangan dia nyalahkan, oh kamu salah, oh kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh seperti itu. Iya. Kalau diri dia sendiri mau berkomitmen seperti itu ya nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak salah ya, betul. Bagus, iya. Iya. Pak, tapi ada Pak yang orang rohani kalau dia lagi galau tuh nyanyinya lagu galau Pak, bukan lagunya rohani malahan Pak. Ada Pak orang kayak gitu Pak. Lucu luru gitu. Bukan. Jadi dia nyanyinya kayak lagi menderita gitu, lagi ada masalah gitu. Lagunya hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Aduh orangnya ada Pak, ada itu Pak. Lah itu barusan tuh Pak tuh si Mas Bro itu kan di Semule gitu. Kayaknya enggak ada perubahan gitu kan. Sengsara menderita terus. Kalau mau nyanyi lagu rohana yang liriknya positif gitu. Iya betul. Dia bilang pula itu kali lagu. Bu Aling, Bapak Ibu, orang itu lagu rohani kok ada. Iya rohani kenapa? Karena gini kan lagunya, hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan, kan ada Tuhan itu. Tolong aku. Ada Tuhannya ya. Aduh. Yang penting ada Tuhannya sudah katakan Tuhannya kan lagu rohani katanya. Berarti bukan Tuhan di nomor 1 kan itu Pak. Aduh. Itu yang sengsara itu terus. Iya. Sengsara terus. Iya, depan lagi Pak lagu itu. Aduh. Iya Pak, makanya. Mestinya kalau ada yang nyanyi kayak gitu, ingat Tuhan, Yesus itu adalah kepala gitu nih Pak ya. Betul. Lagunya galau-galau. Emang kalau lagu galau begitu emang isi liriknya ya. Sengsara lah, patah hati lah. Aduh, menderita lah gitu. Apalagi lagu yang tidak ada perubahan. Ya kan? Aku masih seperti yang dulu ada itu orang yang tidak berubah. Emang nggak mau berubah. Iya, dulu sekarang sampai selama-lamanya itu. Aku masih seperti yang dulu ya. Aduh. Loh, itu lagu favorit loh, Pak. Lagu favorit untuk orang-orang yang tidak mau berubah. Lagu favorit orang-orang yang mau berubah. Iya, orangnya statis. Nggak mau bergerak, diam di tempat. Aduh. Iya, oke deh. Ya, udah cukup kali ya. Iya, udah cukup kali ya. Apa masih mau ini udah cukup ya, udah sekarang jam 10 ya, Pak. Oke, gimana Pak Bagus? Udah cukup apa belum? Sudah ya. Iya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Dan terima kasih ya Pak Bagus untuk pembekalan firman yang telah disampaikan kepada kami semua malam ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan Bu Ana, apakah ada pengumuman untuk minggu depan? Apa gimana? Enggak ada ya. Mungkin Pak Juginsu ya minggu depan. Gitu yang nyanyi Kak Stefanus ya? Iya, betul. Singing ya Kak? Bisa Kak? Oke, siap. Oke ya. Oke lah. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya oke, baiklah.
Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Bagus. Untuk doa kepada Pak Juginsu juga ya Pak Bagus, yang sedang kurang enak badan. Terima kasih Pak, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kami. Terutama Tuhan, malam hari ini kami boleh dengar akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan, kami sebagai umat-Mu meyakini, mengimani bahwa Engkaulah kepala, Engkaulah satu-satunya penguasa tunggal atas hidup kami. Tuhan atas hidup kami. Raja atas hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk kami menyadari bahwa kami sebagai gereja-Mu, kami harus tunduk kepada otoritas Engkau, ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Engkaulah perancang dan pembangun gereja. Engkaulah sumber yang punya otoritas tertinggi kepada kami Tuhan, yaitu gereja-Mu. Engkaulah gembala yang baik. Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami adalah anggota tubuh-Mu ya Tuhan. Kami adalah ranting-ranting-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami selalu memperbaharui hidup kami. Untuk kami hari lepas hari Tuhan, memiliki hidup yang selalu mengikuti kehendak Tuhan. Menuju kepada kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kami yang ada di room ini. Untuk Pak Eklesia, Bu Ana, Bu Aling, Pak Stefanus, Bu Eri, dan bagi yang menonton lewat YouTube Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, pelihara hidup kami Tuhan, jaga lindungi kami Tuhan, berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami, Engkau berkati Tuhan, dan pelayanan kami juga Engkau berkati Tuhan. Supaya Tuhan melalui berkat-berkat-Mu, kami dapat senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri pertemuan kami ini, dan kami akan beristirahat. Engkau jaga lindungi kami Tuhan, dalam peristirahatan kami Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan selamat, kembali menghirup udara yang baru, yang bersumber daripada Tuhan, dan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terimalah berkat anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Amin. banyak. Puji Tuhan. Tuhan Makasih Yesus Bapak memberkati. untuk pelayanannya. Kasih. Baik Terima Bapak kasih. ya. Pelayanannya, Tuhan berkati. Teman-teman. Selamat beristirahat Teman-teman ya. semua. Dan berkati. Istirahat. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.